Halo guys, kali ini kita akan menceritakan Donghua kesayangan kalian, Battle Truck The Heaven episode 84. Sebelum kita gas alur ceritanya, kita ingat sebentar cerita di episode sebelumnya. Kali aja kan lupa guys ya, soalnya BTTH ini kan sama kayak Donghua sebelah gitu ya, yang tayangnya cuma seminggu sekali guys ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kita lanjut ya. Dimana pada episode yang lalu Xiao Yexian berjuang keras guys menahan setan tua Dimo. Ia membeli sedikit waktu untuk Xiaoyan yang tengah mempersiapkan teratai api pemusnahan. Memang akhirnya benar teratai api Xiaoyan dapat melukai setan tua Dimo yang maksudnya seorang dozong kuat guys ya. Tapi karena kekuatan api teratai pemusnahan itu sangat kuat guys, jadi Xiaoyan ini kehilangan kendali. Akibatnya Akademi Jianan dalam bahaya besar. Ketika Xiaoyan telah bersiap untuk menghentikan api pemusnahan dengan kekuatannya sendiri guys, tiba-tiba muncullah dua orang kuat penjaga Akademi Jianan guys, yang bernama Qianlao dan Bailao. Sehingga setan tua Dimo kehilangan nyawanya di tangan Bailao. Di episode kali ini, Xiaoyan akan kembali memasuki menara pemurnian Qi guys dan menemukan benih api yang jatuh, wah, serta tubuh spiritual yang kuat. Siapa ini ya? Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, sehabis baku hantam kemarin guys dengan setan tua Dimo, Xiaoyan memahami betul guys jika teratai api pemusnahan memang merupakan kartu truf yang kuat sehingga dapat diandalkan ke esok nanti guys ya. Tetapi dengan kekuatannya sekarang ia masih kesulitan untuk mengendalikannya. Maka dari itu Xiaoyan berencana untuk meningkatkan kekuatannya sebelum benar-benar berangkat ke dataran tengah nanti. Kemudian Xiaoyan menjentikkan jarinya guys, dan seketika muncullah gulungan tua yang berisi 6 teknik aliran penguasa. Ketika Xiaoyan membacanya, kesadaran Xiaoyan tiba-tiba ditarik masuk ke dalam pelatihan guys. Tidak disangka, kata Xiaoyan, gulungan teknik 6 aliran penguasa ini menyimpan kesadaran spiritual yang kuat di dalamnya. Tidak heran jika ini adalah teknik Dou menengah tingkat bumi. Maka dari itu Xiaoyan berencana untuk melatihnya di tempat ia mempunyai esensi api murni. Tidak lain, esensi yang dimaksud Xiaoyan ini adalah menara pelatihan Akademi Jianan guys. Selanjutnya Xiaoyan berasan itu maksudnya minta kepada ngomong guys ya, kepada tetua Suqian guys. Sekalian Xiaoyan ini akan membicarakan masalah pemurnian esensi api yang kemarin dia janjikan guys ya pada Xiaoyan. Masih ingat kan? Hahaha. Aduh, lebay banget ya. Namun Suqian mengingatkan Xiaoyan jika mengambil esensi api yang jatuh ini di tubuhnya berdampak luka guys yang cukup besar. Tetapi Xiaoyan mengangguk guys dan menenangkan Suqian jika ia pasti akan memenuhi janjinya meski resikonya cukup besar. Setelah semuanya selesai, Suqian segera mengajak Xiaoyan menuju pintu menara paling bawah pemurnian Qi guys. Namun lagi-lagi Suqian mengingatkan jika di bawah sana tidak setenang yang Xiaoyan bayangkan. Ia harus berhati-hati. Ketika pintu menara paling bawah dibuka, esensi api yang kuat melonjak dari dalamnya. Suqian menyeletuk. Jika di sini saja sudah panas, kata Suqian, apalagi di bawah, rugi dong. Kemudian Suqian kembali menanyakan apakah Xiaoyan yakin dengan keinginannya itu. Xiaoyan mengangguk dan menenangkan Suqian guys untuk jangan khawatir, karena dia memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Api ini bukan sesuatu yang membahayakan bagi Xiaoyan guys. Apalagi Xiaoyan sangat membutuhkan esensi api murni seperti ini. Karena Xiaoyan telah benar-benar yakin, Suqian akhirnya membuka portal api sebagai pintu untuk menuju dunia magma. Oke, sesampainya Xiaoyan di sana, Xiaoyan cukup terkejut karena keadaan di sana sama sekali tidak ada perubahan dari semenjak 2 tahun lalu ketika ia anu-anu sama Kanjeng Medusa. Kemudian tanpa membuang banyak waktu lagi, Xiaoyan segera memasuki mode pelatihan. Beberapa esensi gerakan tubuh spiritual telah Seberapa esensi gerakan tubuh spiritual telah Xiaoyan pelajari. Namun ternyata tempat data ini sangat menguras kekuatan Xiaoyan sehingga Xiaoyan harus mengkonsumsi 1 pil untuk memulihkan diri. Selanjutnya Xiaoyan menari-nari dengan penggaris besar suanya di atas api magma.
Namun keanehan terjadi ketika api yang jatuh Soyen bereaksi tidak sebiasa guys ya, seakan sedang melakukan kontak dengan sesuatu. Kemudian dalam pelatihannya Soyen mengeluarkan teknik pembelah api yang seketika beberapa bayangan merah muncul dan membelah api Magma di depannya. Akhirnya teknik Dou aliran penguasa telah berhasil Soyen pelajari. Meski belum sempurna, setidaknya ia telah memiliki dasar dalam teknik ini. Namun baru saja selesai berlatih, Soyen merasa dadanya sakit guys. Sakit guys ya dadanya itu, yang merupakan bentuk dari kontak api yang jatuh guys dengan sesuatu. Soyen yakin ada sesuatu yang berada di bawah Magma. Karena api yang jatuh merespon sesuatu sehingga seperti akan tertarik dari tubuh Soyen guys. Kemudian Soyen melemparkan penggaris besar suanya ke atas meninggalkan esensi terapi api sebagai penanda jalan pulang guys. Dan segera mengambil resiko untuk menyelam ke dalam api Magma dan mencari tahu apa kira-kira yang ada di sana. Ketika Soyen telah berada dalam Magma, ia tidak menyangka guys jika ada tempat sedalam ini. Dia khawatir jika tetua Suqian pun mungkin tidak terlalu paham tentang dunia Magma ini. Kemudian Soyen mengeluarkan sedikit teratai apinya sebagai penunjuk jalan dan ia mengikutinya. Soyen berdecak paham jika memang sebenarnya di bawah ini memiliki keanehan guys. Wah, apa ya kira-kira ya? Ia telah cukup lama guys menyelam, namun belum ada tanda-tanda jika api surgawinya akan berhenti. Namun yang pasti, panggilan yang tidak jelas itu menurut Soyen benar berasal dari tempat ini. Namun esensi teratai apinya dengan cepat masuk ke sebuah portal. Setelah beberapa saat, esensi teratai api yang telah Soyen lemparkan sebelumnya terhisap ke sebuah portal guys di dimensi lain dan menghilang. Soyen merasa ada kekuatan yang besar berada di dalam sana guys, sehingga ia menyadari jika dirinya sekarang tidak akan dapat mengalahkannya. Maka dari itu Soyen berencana untuk segera melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba portal itu menjauh dan turun ke bawah. Ketika Soyen tengah mengejarnya, sebuah serangan guys tiba-tiba muncul yang langsung dihindari menggunakan teknik 3000 petir oleh Soyen. Sehingga keadaan Magma muncul dengan marah, mendapatkan serangannya itu dengan mudah dihindari. Kadal hewan yang kita sebut saja sebagai kadal itu menjerit mengeluarkan gelombangan suara yang keras guys. Namun serangan semacam ini tentu sama sekali tidak membuat Soyen terluka. Kemudian serangan demi serangan kadal lancarkan, namun tetap tidak berubah apapun guys. Sampai akhirnya Soyen membakar habis kadal itu terai api dan menyisakan inti monster yang terbilang sangat langka. Namun setelah satu kadal terbakar, kadal lainnya bermunculan, membuat Soyen sadar jika kadal yang baru ia bakar telah sempat memanggil kaumnya. Maka dari itu baku hantam antara Soyen dan kadal Magma tidak terhindarkan lagi. Setelah beberapa pukulan yang dilayangkan Soyen, ia khawatir akan bermunculan lebih banyak kadal guys, yang membuatnya nanti terkadal-kadal. Baru saja ia khawatir, ternyata dugaannya benar. Muncul beberapa kadal lainnya guys. Maka dari itu pertarungan Soyen dan kadal part 3 tak terhindarkan lagi. Soyen dikepung oleh banyak kadal, dan Soyen memperhatikan jika ada tetua kadal yang sebenarnya memberikan perintah kepada kadal-kadal lain. Maka Soyen akhirnya berhasil membakar Raja Kadal dengan teratai apinya. Namun setelah rajanya mati, kadal-kadal itu mengamuk tidak terarah sehingga Soyen tidak ada pilihan selain memasuki portal misterius tempat esensi api surgawinya menghilang. Namun sampainya di sana, Soyen melihat benih api yang jatuh. Wah, seru banget anjir. Astagfirullahaladzim. Wah guys, makin seru guys ya. Oke, kita lanjutkan guys ya di episode 85 guys, nanti akan tayang guys ya. Ditungguin aja guys. Bantu subscribe guys supaya Mimin ini semangat guys ya uploadnya guys, karena penyebab Mimin lambat upload itu karena nggak ada yang nonton guys. Sedih banget guys. Bagaimana kesurannya nanti kita tonton di minggu depan. Bye bye.